Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim iftah alina fathan qariba. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita sama-sama berkumpul di rumah Allah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kita lanjut dengan zikir-zikir setelah sholat, termasuk wirdul latif dan surat yasin, yang mana di dalam wirdul latif itu adalah semuanya zikir-zikir yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat dianjurkan kita melazimkan zikir tersebut. Di situ juga ada doa yang luar biasa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain. Itu doa yang luar biasa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita istiqomah baca, melazimkan dan keyakinan yang tinggi, Allah akan mudahkan semuanya. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesusahan, gelisah dan susah, baik urusan yang sudah lewat maupun urusan yang akan datang. Kita minta dihindarkan dari itu semua. Setelah itu, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku berlindung kepadamu dari sifat atau dari kelemahan jiwa, kelemahan fisik, kelemahan fikiran, kelemahan batin, dari apa saja yang menghalangi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah itu dari malas, lemah dan malas, wal kasal. Ini dibutuhkan, kita dibutuhkan untuk kerja, tenaga yang fit. Tiap hari kita bekerja. Setiap pagi kita mohon sama Allah dihindarkan dari lemah dan malas. Malas ini naudzubillah, sifatnya syaitan. Kalau sudah malas, semuanya tidak akan selesai. Yang berikutnya, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Al-jubun itu penakut, rasa takut menghadapi sesuatu, tidak berani, begini takut ini, masuk juga wiswas di situ. Wa minal bukhl, kita mohon sama Allah dijauhkan dari satu sifat ini, sifat pelit atau medit, kikir bin bakhil, sifat kalau kita punya sifat ini, sudah jauh dari manusia, jauh dari rahmat Allah, jauh dari surga, dekat dengan neraka, dekat dengan syaitan. Tapi tidak ada orang yang mendekati kita. Sifat pelit ini, sifat pelit kadang tidak harus orang kaya, semuanya bisa kaya bisa miskin. Pelit ini kita dianjurkan, diperintah oleh Allah, diperintah oleh Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam agar selalu menginfakkan harta kita. Imam Haddad bilang, usahakan setiap hari ada. Setiap hari ada sedekah yang kita keluarkan. Entah itu dengan uang, dengan pikiran, dengan tenaga, dengan apapun. Agar supaya kita dijauhkan oleh Allah dari sifat yang namanya ini pelit ini. Dan tidak ada ceritanya walinya Allah, orang-orang yang soleh, orang yang dekat dengan Allah, dekat Rasulullah itu pelit, tidak ada. Tidak ada wali Allah itu pelit. Itu karena sifat utama waliullah itu dua. Yang pertama hati yang bersih, hati yang murah, ya, sama dermawan itu, ya, sama kedermawanan itu kunci utama. Jadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Juga kita setiap Ahad kita ada kajian sampai isyraq, sampai masuk waktu duha. Ini termasuk salah satu upaya kita bisa berangkat haji setiap hari. Kalau orang yang haji, masya Allah, mereka dengan hartanya, dengan usahanya, dengan ibadahnya. Nah, kita yang di sini, apa yang kita lakukan agar bisa mendapatkan apa yang didapatkan orang-orang di sana? Guru-guru kita selalu menganjurkan, tanamkan dalam dirimu bahwa kamu di hari-hari ini merasa berada di sana. Kita mohon sama Allah setiap hari habis salat fardu, Allahumma balighna ziyarata Makkah wal Madinah. Ya Allah, sampaikan kami untuk berkunjung ke tanah suci Makkah Madinah. Terus itu kita doakan. Ada salawat juga. Saya diberi ijazah oleh guru kami, salawat untuk haji. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika alaihi afdhalus salati wassalam fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram. Dibaca sebanyak-banyaknya. Bisa juga disisipkan dalam doa. Setiap doa yang kita panjatkan diawali dengan hamdalah dan sholawat. Di antaranya sholawat ini yang kita baca di musim haji ini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika alaihi afdhalus salati wassalam fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram. Ini salawat selalu saya baca masih di pesantren, masih baru lulus SD. Tapi alhamdulillah di kemudian hari ditakdirkan bisa berangkat. Ketika di Yaman tidak ada uang untuk berangkat haji, tidak ada. Terakhir dapat kiriman untuk pulang. Tapi saya yakin saya harus berangkat. Salawat itu tidak ada henti-hentinya. Subhanallah, uang yang ada itu saya pakai mendaftar haji. Pulang urusan lain sudah. Begitu berangkat haji, dapat uang saku pulang dari haji, cukup untuk pulang. Terus salawat itu saya ulang-ulang terus. Waktu itu saya mimpi setengah sadar, ketemu orang tua sudah meninggal, belum sempat haji. Itu minta diberangkatkan haji, tolong saya hajikan. Saya hajikan. Terus itu masuk dalam hati saya terus salawat.
Kan tidak bisa menggantikan haji kalau belum haji. Waktu itu belum berangkat yang pertama, belum. Setelah berangkat pertama pulang sudah berkeluarga. Gaji guru, bisyara guru 1 bulan cuma 400.000. Tapi itu salawat saya baca terus untuk bagaimana cara bisa memenuhi amanah dari orang tua. Subhanallah, ada saja jalan rezeki, dapat 2 tahun bisa berangkat haji dengan istri. Nah itu artinya yang penting niat, kita niat punya. Seandainya kita sudah niat setiap hari ingin berangkat ke tanah suci, keadaan ekonomi belum memungkinkan, jangan putus asa. Terus kita berdoa memohon sama Allah. Doa yang kita panjatkan ini tidak sia-sia. Allah tulis kalau kita meninggal dunia dalam keadaan pingin haji, selalu setiap musim haji, ya Allah kapan saya bisa sampai ke sana, ya Allah berilah rezeki untuk bisa sampai. Ketika meninggal dunia, dia sudah tertulis di sana sudah berangkat haji. Itu kelebihan niat, karena Nabi Muhammad SAW bilang niyatul mu'min khairun min amalih. Niat seseorang yang beriman itu lebih utama dari amal perbuatannya. Baik, kita masuk ke kajian kitab. Kemarin tentang talbiyah. Kalau sudah ihram haji ataupun umrah, sudah nawaitul hajjah wa ahramtu bihi an nafsi, atau an siapa yang digantikan, lillahi ta'ala labbaik Allahumma bihajjah. Mulai di situ sampai lepas ihram disunahkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus di situ disebutkan, Imam Nawawi menyebutkan wa yustahabu an yusalli ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da talbiyah. Setelah baca talbiyah dianjurkan di keterangan berikutnya 3 kali. Setelah talbiyah diulang 3 kali. Setelah itu sholawat, membaca sholawat. Setelah sholawat berdoa untuk dirinya, untuk urusan dunia akhirat, juga minta surga, dijauhkan dari neraka. Terus setelah itu diulang-ulang terus begitu. Disunahkan baca talbiyah setiap keadaan, qaiman wa qaida, baik berjalan, duduk, naik kendaraan, baring-baring, mau tidur, turun gunung, naik gunung, dalam keadaan tidak wudu, dalam keadaan junub misalkan. Terus itu talbiyah disunnahkan pagi, siang, malam, sore, menjelang subuh, ketika kumpul-kumpul, dalam semua keadaan. Ketika berdiri, ketika duduk, naik turun lagi, di setelah sholawat 5 waktu, sholat 5 waktu di masjid-masjid, terus bertalbiyah, kecuali ketika dalam keadaan tawaf dan sa'i. Nah, itu tidak disunahkan. Ada zikir sendiri ketika tawaf dan sa'i. Wal asahhu annahu la yulabbi fi halit tawaf was sa'i. Kenapa? Karena ada zikir khusus. Juga dianjurkan untuk mengencangkan suaranya, kecuali perempuan. Nah, ini banyak yang tidak paham ini. Kayak di sana itu tidak ada bedanya. Bahkan perempuan lebih kencang, apalagi rombongan. Sudah saling saut menyaut antara rombongan satu dengan rombongan yang lain. Yang dimaksud mengeraskan suara itu tidak sampai mengganggu orang lain juga. Nah, kita beribadah ini melihat keadaan juga, melihat keadaan di sekeliling kita. Jangankan begitu, kita mengaji Al-Quran dengan suara yang keras,
mengganggu orang yang sholat itu haram, karena bisa mengacaukan kekhusyuan orang yang sholat. Nah, kita lihat situasi. Maksudnya dikeraskan ya lebih dari yang biasanya, suara-suara yang pelan itu. Kalau ada orang salam kepada kita, bagaimana? Nah, kita wajib menjawab salamnya. Tapi yang betul, orang yang memberi salam itu mestinya tidak perlu. Ketika orang baca talbiyat, jangan salam sama dia. Sunnahnya tidak memberi salam bagi melihat orang yang sedang membaca talbiyah. Tapi kalau sudah salam kepada kita, tidak ada orang lain, wajib kita jawab. Menjawab salam hukumnya wajib. Jadi makruh, Imam Nawawi mengatakan makruh wa yukrahu salamu alaihi fi hadhil halah. Makruh mengucapkan salam kepada orang yang sedang bertalbiyah. Kalau melihat sesuatu di Makkah, di sana banyak tempat-tempat bersejarah, yang menakjubkan. Apa doa yang kita baca? Kalau dalam keadaan pakaian ihram ditambah labbaika, innal aisha aishul akhir. Kalau bukan dalam keadaan haji seperti kita, melihat apa saja yang mengagumkan dari ciptaan Allah atau karya manusia, kita dianjurkan untuk selalu menghubungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW adalah Allahumma la aisha illa aishul akhir. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sebenarnya kecuali kehidupan di akhirat. Ini hanya sementara. Sehingga ibunda guru kita semua Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh itu ketika mendapatkan satu kenikmatan, memakan makanan yang lezat, entah itu anggur atau daging atau apa saja, selalu disambungkan dengan nikmat surga. Ya Allah, alhamdulillah Engkau telah memberi rezeki ini, dan jangan Kau halangi saya untuk menikmati makanan ini di surga. Itu doanya. Ya, selalu begitu. Semua urusan dihubungkan dengan akhirat. Jadi, dia berada di surga sebelum di surga. Beliau lanjutkan iktidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita ikut sunnah Nabi. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika melihat sesuatu yang menakjubkan, selalu dihubungkan dengan akhirat. Ya Allah, tidak ada kehidupan ini kecuali kehidupan akhirat. Termasuk rumah. Kalau bangun rumah yang mewah atau yang bagus, di depannya itu kalau orang-orang tarim tertulis Masya Allah la quwata illa billah, atau Masya Allah tabarakallah. Itu selalu ada, kelihatan dari jalan itu tulisan seperti itu. Untuk mengingatkan orang yang melihat, ya, jangan heran atau jangan ini, terutama orang yang punya rumah juga jangan merasa bangga, jangan merasa sombong. Ini semua adalah pemberian Allah, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna talbiyata la tazalu mustahabbah hatta yara jamratal aqabah yauman nahri aw yatufa tawafal ifadah in qaddamu 'alaiha. Kalau waktu haji biasanya tanggal 8 ya. Tanggal 8 itu berangkat dari pemondokan. Pakai pakaian ihram di situ, niat dari situ dari pemondokan ya. Setelah mandi semuanya, kemudian pakai pakaian ihram, sholat sunnah,
Salat sunnah 2 rakaat untuk ihram, berdoa, niat nawaitul hajja wa ahramtu bihi an nafsi lillahi ta'ala labbaik Allahumma bihajjah, kemudian talbiyah ya. Nah, disunahkan sudah talbiyah. Sampai kapan talbiyah itu? Dibaca terus sampai melakukan satu dari 2 hal. Apa itu? Jamro Aqobah atau tawaf ifadah. Artinya setelah sampai ke Arafah tanggal 9 melakukan wukuf. Dari wukuf di Arafah tanggal 9 biasanya digabung antara sore dan malam, antara siang dan malam. Di Arafah itu sampai maghrib. Salat maghrib isya jamak takdim. Setelah jamak sudah, ini menggabungkan sunnah, menggabungkan antara siang dan malam, hukumnya sunnah. Setelah sholat jamak takdim, talbiyah lagi menuju ke Muzdalifah. Wajib bermalam di situ. Yang penting sudah masuk pertengahan malam, sudah dapat bagian dari pertengahan malam kedua. Nah, di situ ambil batu, berangkat ke Mina atau kita berangkat ke Makkah, ke Ka'bah untuk tawaf ifadah. Karena orang yang sedang haji itu sudah pakai pakaian ihram, sudah niat, nanti dia bebas dengan 2 hal ya. Kebebasannya atau disebut tahallul itu ada 2 macam. Tahallul awal sama tahallul ats-tsani, tahallul yang kedua. Tahallul awal itu dengan melaksanakan 2 dari 3. 3 itu apa? Tawaf ifadah, tawaf haji, namanya tawaf ifadah. Yang kedua lempar jamro Aqobah yang paling besar. Yang ketiga cukur. Kalau sudah melakukan 2 dari 3 ini, maka dia sudah bebas. Tahallul awal bebas, tapi bebasnya masih terbatas. Bisa boleh pakaian biasa. Jamaah haji ada dua macam. Kalau jamaah haji Indonesia mayoritas setelah Muzdalifah, menginap di Muzdalifah, mereka ke Mina. Di Mina sudah ada perkemahannya di Mina untuk menunggu Jamro Aqobah. Biasanya pagi itu, rata-rata mereka pagi. Kalau sudah Jamro Aqobah, kemudian gunting rambut, sudah. Itu dinamakan tahallul awal, sudah bebas. Atau dari Muzdalifah lari ke Makkah. Ke Makkah, tidak ke Mina. Langsung ke Makkah untuk tawaf ifadah. Ini tawaf ifadah, ini tawaf yang paling berat. Karena apa? Semua jamaah haji seluruh dunia ngumpul di situ semuanya. Merambat, kadang tidak bisa berjalan, berdesak-desakan, susah. Di situ juga ulama menganjurkan untuk wudunya ikut wudu Imam Maliki. Kenapa? Karena sulit menghindari dari pertemuan kulit dengan kulit, laki perempuan. Di dalam mazhab Imam Syafi'i ada yang mengatakan yang batal itu yang menyentuh. Kalau yang disentuh tidak batal. Jadi yang qudul lamis dunal malmus, di kitab Minhaj Talibin disebutkan seperti itu. Cuma dalam keadaan seperti itu kita tidak tahu mana yang disentuh, mana yang menyentuh. Maka guru-guru kami menganjurkan pindah mazhab di situ, mazhab Imam Maliki. Bagaimana caranya? Harus ikut semuanya, tidak ikut membatalkannya saja.
tata cara wudunya juga harus ikut Imam Maliki. Nah, Imam Malik dia ditambah kalau membasuh muka, membasuh kedua tangan, membasuh kedua kaki itu sambil digosok-gosok, bukan sekedar nempel begitu saja, bukan sekedar mengalir, tapi digosok. Gaya orang sabunan begitu, membersihkan daki, itu wudhunya begitu. Sama kalau mengusap rambut kepala harus seluruhnya. Yang penting rambut di batas kepala. Laki perempuan yang penting rambut di area kepala dibasahi semua. Ya. Dengan begitu kita aman sudah. Menyentuh atau disentuh tidak batal. Dalam keadaan seperti itu digunakan, bisa dipakai. Nah, kalau sudah tawaf ifadah lama, kalau normal itu cuma berapa? Setengah jam tidak sampai, setengah jam lah untuk normalnya. Kalau tawaf ifadah bisa berjam-jam di situ. Bisa, kalau zuhur bisa sampai isya. Biasanya cari waktu yang jangan di tengah-tengah sholat, setelah isya'nya atau setelah subuhnya. Lama, karena lama. Kalau sudah tawaf ifadah, kemudian gunting rambut, sudah tahallul awal juga. Jadi tahallul awal itu bisa salah satu dari dua, jamro aqobah kemudian cukur rambut, atau tawaf ifadah yang tawaf setelah dari Arafah Muzdalifah itu langsung ke sana, setelah tawaf gunting rambut baru lepas pakaian, boleh pakai pakaian biasa. Ya, tahallul awal masih tidak boleh berciuman dengan istrinya, tidak boleh berhubungan badan, tidak boleh akad nikah, karena masih belum selesai. Tinggal kalau dia sudah jamro aqobah kemudian cukur, harus melakukan tawaf ifadah dulu. Kalau sudah tawaf ifadah berarti selesai, berarti bebas dari semuanya. Begitu juga kalau tawaf ifadah dulu kemudian cukur, belum bebas full sampai dia sudah jamro aqobah. Selama memakai pakaian ihram, selama masih dalam ikatan haji atau umroh, belum tahallul, disitulah disunnahkan selalu baca talbiyah terus, kayak astagfirullah atau sholawat lah, sholawat dan seterusnya begitu, kecuali ketika tawaf dan sa'i. Faslun idza wasala al-muhrimu ila harami Makkah. Kalau sudah orang yang berihram sampai tanah haram Makkah, biasanya ini orang yang baru berangkat. Kalau sekarang ini masih ke Madinah dulu, masih gelombang pertama, semuanya ke Madinah. Baik yang ke Madinah maupun yang ke Jeddah, setelah pakai pakaian ihram, kemudian baca talbiyah, begitu sampai tanah haram Makkah, lihat Masjidil Haram, masuk Masjidil Haram, berhenti dulu baca talbiyah. Ustuhibba lahu an yaqula Allahumma, doa melihat Masjidil Haram, doa masuk tanah haram, Allahumma hadza haramuka wa amnuka faharrimni 'alan nar wa amminni min 'adzabika yauma tab'atsu 'ibadak waj'alni min awliyaik wa ahli ta'atik. Dan doa selain itu bebas, mana yang dia suka. Artinya, ya Allah, ini tanah harammu dan tanah amanmu, maka haramkanlah diriku atas api neraka dan amankan diriku dari siksamu, di mana engkau membangkitkan semua hamba-hambamu, dan jadikanlah aku termasuk golongan kekasih-kekasihmu dan orang yang selalu taat kepadamu. Itu doa masuk Masjidil Haram. Termasuk juga doa itu yang biasa dibaca ketika masuk masjid, Allahumma inni as'aluka min rahmatik. Kalau keluar, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Tentu di salawat dulu, salawat
Dan beda tahiyatul masjidnya kita masuk Masjid Nurul Khairat atau semua masjid selain Masjidil Haram dengan Masjidil Haram. Masing-masing punya tata cara tersendiri. Kita bertemu sesama muslim, assalamualaikum, itu penghormatan kita, assalamualaikum. Masuk masjid sunnah tahiyatul masjid. Tapi kalau masuk Masjidil Haram tidak disunnahkan sholat 2 rakaat, tidak ada itu. Yang disunnahkan apa? Tawaf. Maka amalan pertama masuk Masjidil Haram adalah tawaf. Baca doa tadi, terus melihat Ka'bah, ada doa tersendiri. Setelah itu tawaf. Kalau memang orang haji tamattu masuk ke sana, tawaf dulu. Setelah tawaf 7 kali baru sholat sunnah tawaf, baru berdoa. Setelah itu minum zam-zam, berdoa. Habis itu sa'i. Seperti itu. Sehingga di dalam proses haji ini yang dibutuhkan adalah ikut orang yang berpengalaman. Di samping kita pelajari manasiknya, kalau mau berangkat haji atau umroh, ikutilah orang yang sudah berpengalaman, tentunya pengalaman yang betul, ya, orang yang berilmu. Jangan mengandalkan apa itu ilmu yang sudah dipelajari. Misalnya sudah dihafal mati, sudah saya bisa jalan sendiri. Jangan. Haji ini sama dengan nikah. Terus apa satu lagi itu, mesti harus tanya orang yang berpengalaman. Sebab ada kejadian seorang ulama besar, dia banyak karangannya, ahli mengarang kitab. Artinya ilmu fikihnya itu alamah, sangat-sangat menguasai lautan. Ilmu agama itu lautan. Berangkat ke sana, berangkat haji, sampai Masjidil Haram. Setelah masuk masjid, dia sholat tahiyatul masjid. Dia jalan sendiri, sholat tahiyatul masjid. Setelah sholat ditegur oleh anak kecil. Ada anak kecil datang, ya Syekh, laisa minas sunnah, laisat minas sunnah tahiyatul hajj atau tahiyatul haram, Masjidil Haram wa tawaf. Penghormatan masuk Masjidil Haram itu dengan tawaf, bukan dengan tahiyatul masjid. Iya, kalau masjid selain Masjidil Haram, betul. Astagfirullah, dia ditegur. Artinya tidak boleh kita mengandalkan diri kita sendiri. Kalau sudah bisa umroh sudah 1 kali, sudah biasanya untuk selanjutnya bisa jalan sendiri sudah. Itu. Mudah-mudahan kita semua diberi rezeki oleh Allah dan ditakdirkan bisa ke tanah suci Makkah Madinah. Amin amin ya rabbal alamin. Tinggal sedikit, habis itu kita tutup. Faslun fa idza dakhala Makkah, kalau sudah masuk kota Makkah, wa waqa'a basru 'alal Ka'bah, dan pandangannya melihat Ka'bah. Siapapun orang yang berangkat ke tanah suci, kalau pertama kali melihat Ka'bah pasti menangis, pasti meneteskan air matanya, tidak bisa dipungkiri itu. Padahal sudah sering dilihat di TV, digambar di itu. Tapi itu tidak bisa dipungkiri, itu sudah sunnatullah atau apa ya, fitratullah ya. Itu tidak bisa dipungkiri. Yang belum pernah nanti buktikan. Pasti menangis, pasti. Ya Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa wasalal masjid, dan sampai masjid.
Nah, sudah masuk masjid, ustuhibbalau an yarfa'a yadi wa yad'uwa. Disunahkan mengangkat kedua tangannya dan berdoa. Faqad jaa'a nustahabu du'aul muslim inda ru'yatihi al-Ka'bah wa yaqul, ini doanya. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa mahabatan wa zid man syarrafa wa karrama mimman hajjahu aw i'tamara tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa birra. Ya Allah, tambahkanlah rumahmu ini kemuliaan dan keagungan, juga keseganan, rasa segan, rasa ta'zim, dan tambahkanlah orang yang memuliakannya dari jamaah haji atau umroh kemuliaan dan keagungan dan kebaikan. Ditambah lagi, Allahumma antas salam wa minkas salam hayyina rabbana bisalam. Kemudian doa terserah, bebas selanjutnya. Wa yaqulu inda dukhulil masjid ma qaddamnahu fi awal kita fi jami'il masajid. Membaca doa juga masuk masjid seperti yang biasa kita baca ketika masuk masjid. Jangan lupa kalau masuk masjid niat i'tikaf. Pertama kali melangkahkan kaki ke masjid, begitu menginjak kaki kanan dan kiri sudah nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid muddata iqamati fi. Ya Allah, aku niat i'tikaf selama berada di masjid ini. Nah, mulai dari situ terhitung pahalanya iktikaf. Ada yang lebih hebat lagi kalau kita nazarkan. Nazar, ya Allah, tapi harus disebutkan. Nazar itu wajib dilafatkan, harus disebut. Ya Allah, saya nazar, saya nazar iktikaf di masjid ini selama ada di sini. Baru setelah itu niat. Wa nawaitul i'tikaf al-mandur, atau niat i'tikaf yang saya nazarkan tadi selama berada di masjid ini. Nah, itu pahalanya dapat pahala wajib. Seperti dia itu nazar i'tikaf, seperti dia melakukan i'tikaf wajib. Nah, itu keunggulan nazar i'tikaf. Kita insyaallah kita amalkan setiap hari, mudah-mudahan semua ilmu yang kita dapat bermanfaat, dapat mengamalkan setiap hari, istiqomah, berkah orang-orang soleh, juga guru-guru kita, berkah Imam Nawawi dan semua pengarang kitab, berkah guru tua, berkah sahibul masjid Al-Habib Ali bin Husain Al-Habsyi ala hadhihi niyya wa kullin sadaqin hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Tumbah. Jadi jalan singa